Bayangkan, ada satu makhluk yang sejak awal penciptaannya tidak pernah tersenyum lagi. Setiap kali ia menoleh ke arah neraka, tubuhnya bergetar, sayapnya mengecil, dan matanya basah, seakan melihat sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh seluruh penghuni langit. Ia menjaga sebuah sangkakala yang jika ditiup, bukan hanya bumi dan langit yang hancur, tetapi seluruh perjalanan alam semesta akan berubah selamanya. Inilah malaikat yang kekuatan sayapnya melampaui bentangan timur dan barat, yang suaranya mampu membuat para malaikat lain pingsan sebelum menerima perintah. Semua penduduk langit selalu cemas ketika ia melangkah, karena satu gerakannya saja bisa menjadi tanda dimulainya hari paling dahsyat yang pernah diketahui makhluk manapun. Siapa sebenarnya makhluk agung ini, dan seberapa besar kekuatan yang ia sembunyikan? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Sejak awal penciptaannya, alam semesta diatur oleh 4 malaikat besar yang masing-masing memegang peranan yang tidak dapat digantikan. Mereka bukan hanya penjaga tatanan, tetapi juga pelaksana perintah yang menentukan arah perjalanan makhluk di langit maupun di bumi. Dalam struktur kosmik ini, malaikat Israfil menempati salah satu posisi tertinggi, sejajar dengan Jibril, Mikail, dan malaikat maut. Ketiganya dikenal oleh manusia melalui tugas-tugas khusus mereka. Namun Israfil justru dikenal karena satu tanggung jawab yang belum pernah terjadi. Meniup sangkakala sebagai penanda dimulainya hari besar yang dijanjikan. Keberadaan Israfil sering digambarkan sangat tenang. Namun dalam ketenangan itu tersimpan kekuatan besar yang membuat seluruh langit tunduk pada perannya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa para malaikat mengenal Israfil bukan karena wajahnya atau bentuk tubuhnya, tetapi karena kedudukannya dalam struktur perintah Allah. Ia berada dalam barisan pertama ketika wahyu turun dari Lauhul Mahfudz, menerima instruksi yang tak dapat disentuh makhluk lain. Hal ini menjelaskan kenapa para malaikat menghormatinya, sekaligus menjaga jarak. Sebab apapun yang berkaitan dengan Israfil hampir selalu berhubungan dengan perintah yang menandai perubahan besar di alam. Malaikat Israfil tidak berdiri sendiri dalam tugas-tugas besar itu. Jibril membawa wahyu, Mikail mengatur rezeki dan cuaca, sedangkan malaikat maut menuntun perpindahan ruh setiap makhluk. Mereka bekerja selaras dalam sistem yang sempurna. Namun Israfil memiliki posisi unik karena perintah yang ia emban tidak hanya menyentuh individu, tetapi seluruh ciptaan. Sangkakala yang ia jaga merupakan simbol peristiwa terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ratusan ribu tahun, ia memegang tugas itu tanpa jeda, tanpa mengeluh, dan tanpa berpaling sedikit pun dari amanah yang diletakkan di hadapannya. Pada fase awal cerita ini, penting untuk memahami bahwa keempat malaikat utama bekerja bukan berdasarkan kekuatan semata, tetapi ketaatan mutlak. Israfil, dengan segala kemampuan yang luar biasa, tetap tunduk sepenuhnya pada perintah yang ia terima. Ia tidak mengetahui kapan waktu sangkakala itu akan ditiup, sebagaimana tidak ada makhluk yang mengetahuinya kecuali Allah. Namun, setiap gerakan kecilnya selalu menjadi perhatian seluruh penduduk langit, karena mereka sadar bahwa saat Israfil bergerak, berarti ada sesuatu yang sedang berlangsung di alam perintah. Dengan pengenalan Israfil dalam jajaran 4 malaikat terbesar ini, penonton diperlihatkan bahwa posisi dan kewenangannya jauh lebih luas daripada yang sering dibayangkan. Ini menjadi pintu masuk menuju kisah yang lebih mendalam tentang wujud, kekuatan, dan amanah besar yang ia pikul, yang semuanya akan terurai seiring perjalanan episode berikutnya. Sejak awal penciptaannya, malaikat Israfil digambarkan sebagai malaikat dengan bentuk yang tidak dapat disamai makhluk langit manapun. Salah satu ciri paling mencolok dari dirinya adalah 4 sayap raksasa yang membentang hingga mencapai batas-batas jagat raya. Riwayat menyebutkan bahwa satu sayap malaikat Israfil membentang ke arah timur, satu ke arah barat, satu lagi bergelantung ke alam dunia, dan satu terletak di pundaknya sendiri. Gambaran ini bukan sekadar simbol, melainkan penjelasan betapa besar peran yang diemban oleh malaikat Israfil dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Ukuran sayap malaikat Israfil tidak hanya menggambarkan fisiknya, tetapi juga menunjukkan betapa luas cakupan tugas yang ia jalankan. Jika malaikat Jibril dikenal melalui cahaya wahyunya, dan malaikat Mikail dikenal melalui pengaturan rezeki serta cuaca, maka malaikat Israfil dikenal melalui bentangan sayapnya
yang mencerminkan jangkauan amanahnya. Dalam beberapa riwayat, panjang satu helai bulu pada sayap malaikat Israfil disebut lebih besar daripada pegunungan di bumi. Penjelasan-penjelasan ini menunjukkan bahwa keberadaan malaikat Israfil tidak dapat diukur dengan standar makhluk lainnya, sebab seluruh bentuknya diciptakan untuk menghadapi tugas yang skalanya lebih besar daripada alam dunia. Kedudukan malaikat Israfil semakin jelas ketika para malaikat lain melihat bagaimana sayap-sayap itu bersinar dengan cahaya yang berbeda dari cahaya malaikat Jibril atau malaikat Mikail. Setiap kali malaikat Israfil melebarkan sayapnya, tampak pancaran cahaya yang memenuhi langit seakan memberi tanda bahwa seluruh perintah ilahi senantiasa berada dalam pengawasannya. Banyak riwayat menegaskan bahwa bentangan sayap malaikat Israfil mengalahkan besarnya sayap malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan bahkan malaikat maut. Hal ini bukan karena malaikat Israfil lebih tinggi derajatnya, namun karena fungsi yang ia emban membutuhkan bentuk yang mampu menyentuh seluruh lapisan langit sekaligus. Dalam keseharian alam langit, para malaikat lain sangat jarang melihat malaikat Israfil bergerak secara luas, sebab jika malaikat Israfil membentangkan sayapnya terlalu lebar, cahaya yang muncul dari setiap sisinya dapat mengguncang sebagian struktur langit. Oleh karena itu, malaikat Israfil menjaga postur tubuhnya tetap tenang. Hanya membuka sayapnya ketika dibutuhkan oleh perintah Allah. Gerakan kecil dari malaikat Israfil saja sudah cukup menjadi tanda bagi makhluk langit bahwa sesuatu sedang berubah. Apalagi jika sayapnya benar-benar mekar sepenuhnya. Dengan memahami besarnya sayap malaikat Israfil, penonton dibawa untuk melihat bahwa bukan hanya sangkakala yang ia jaga, tetapi seluruh wujudnya dirancang untuk menghadapi peristiwa terbesar dalam sejarah penciptaan. Dari sini, cerita tentang malaikat Israfil mulai membuka lapisan demi lapisan peran besar yang akan terus terungkap di episode berikutnya. Sejak pertama kali ditetapkan tugasnya, malaikat Israfil telah memegang sangkakala tanpa pernah melepaskannya. Walau sesaat, sangkakala itu berada begitu dekat dengan wajah malaikat Israfil sehingga digambarkan seolah hanya tinggal menunggu perintah untuk ditiup. Para malaikat lain mengetahui bahwa tidak ada makhluk selain malaikat Israfil yang dapat memegang amanah ini, sebab kekuatan dan keteguhan yang diperlukan untuk menjaga benda akhir zaman itu tidak mungkin ditanggung oleh malaikat manapun. Setiap saat, malaikat Israfil berdiri dalam posisi siaga, menunggu perintah yang waktu kedatangannya dirahasiakan oleh Allah. Keberadaan sangkakala dalam genggaman malaikat Israfil membuat seluruh penduduk langit hidup dalam kewaspadaan yang halus namun nyata. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, hingga malaikat maut memahami bahwa jika malaikat Israfil bergerak sedikit saja untuk menyesuaikan posisi sangkak, alam langit akan segera merasakan perubahan energi yang luar biasa. Riwayat menyebutkan bahwa sangkakala tersebut bukan sekadar alat sederhana, melainkan objek ilahi yang menjadi pemicu runtuhnya langit, hancurnya bumi, dan kebangkitan seluruh makhluk. Dengan demikian, tugas malaikat Israfil bukan hanya menjaga, tetapi memastikan bahwa sangkakala itu tetap berada pada posisi yang benar hingga saatnya tiba. Selama ribuan tahun, malaikat Israfil tidak berkedip dari sangkakala yang ia pegang. Riwayat menyebutkan bahwa sejak pertama kali diberi amanah, malaikat Israfil tidak pernah menurunkan alat itu dari bibirnya. Hal ini menunjukkan tingkat ketaatan yang tak dapat dibayangkan oleh akal manusia. Bahkan, para malaikat lain terkadang menanyakan apakah malaikat Israfil merasa letih, tetapi jawaban yang muncul hanyalah ketenangan dan keteguhan dalam dirinya. Malaikat Israfil menyadari bahwa ia tidak diberi kemampuan untuk mempertanyakan perintah, ia hanya diberi kekuatan untuk menjalankannya. Salah satu hal yang membuat malaikat Israfil semakin dihormati adalah ketepatan sikapnya dalam menjaga jarak antara dirinya dan gerakan sangkakala. Ia tidak pernah bergerak terlalu banyak agar tidak menimbulkan tanda yang membuat makhluk langit salah sangka. Dalam beberapa riwayat, ketika malaikat Israfil hanya sedikit menurunkan pandangannya, malaikat Jibril langsung memerintahkan malaikat-malaikat lain untuk bersiap karena mereka menyangka perintah peniupan telah turun. Namun, setiap kali hal itu terjadi, malaikat Israfil tetap diam dalam kesadaran penuh bahwa perintah itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Allah. Dengan memahami bagaimana malaikat Israfil menjaga sangkakala, penonton mulai melihat bahwa tugas ini bukan sekadar menunggu perintah, tetapi menjaga keseimbangan psikologis
seluruh alam langit. Seluruh malaikat menaruh perhatian besar pada gerakan malaikat Israfil karena satu tiupan akan mengubah segalanya. Dari sinilah perjalanan kisah tentang malaikat Israfil memasuki fase yang lebih dalam dan emosional. Ketika tanda-tanda besar mulai terlihat pada episode-episode berikutnya, dalam ketenangan yang selalu menyelimuti alam langit, ada satu pemandangan yang membuat para malaikat lain menyadari beratnya amanah yang dipikul oleh malaikat Israfil. Setiap kali pandangan malaikat Israfil mengarah ke sisi neraka jahanam, tubuhnya bergetar halus, lalu air mata jatuh tanpa ia cegah. Tangisan itu bukan karena kelemahan, tetapi karena ia menyaksikan kengerian yang tidak mampu ditahan oleh makhluk manapun. Malaikat Israfil melihat apa yang jarang dilihat malaikat lain, kedalaman siksa dan kegelapan yang tidak pernah padam. Air mata yang jatuh dari malaikat Israfil menjadi tanda bahwa hikmah dari penciptaan jahanam bukan sekadar tempat pembalasan, tetapi peringatan keras bagi seluruh makhluk. Ketika malaikat Israfil menangis, para malaikat lain ikut menundukkan kepala. Malaikat Jibril, yang biasanya menjadi sumber ketenangan bagi seluruh penghuni langit, tidak pernah menghibur malaikat Israfil, sebab ia tahu bahwa tangisan itu lahir dari pengetahuan yang tidak dimiliki olehnya. Malaikat Mikail pun hanya diam, menyadari bahwa apa yang dilihat malaikat Israfil bukan sesuatu yang bisa dijelaskan melalui bahasa. Bahkan malaikat maut yang bertugas mencabut ruh dari seluruh makhluk merasa gentar ketika melihat malaikat Israfil bersimpuh dalam sujud sambil memohon keselamatan bagi manusia yang kelak menghadapi hari perhitungan. Air mata malaikat Israfil bukan sekadar ekspresi kesedihan. Tangisannya menjadi bagian dari kesaksian bahwa setiap makhluk akan melewati perjalanan panjang menuju hari pembalasan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika malaikat Israfil menangis, sebagian malaikat lain ikut bergetar karena mereka sadar tangisan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk umat manusia yang masih lalai dalam menjalani hidup. Tangisan malaikat Israfil juga menjadi pengingat bahwa bahkan makhluk besar yang tidak pernah bermaksiat tetap merasa takut terhadap neraka jahanam, apalagi makhluk yang hidup di dunia penuh kelalaian. Selain itu, tangisan malaikat Israfil memberi gambaran bahwa dirinya memiliki kedalaman perasaan yang jarang dibahas makhluk lain. Meskipun ia memiliki kekuatan yang mampu mengguncang 7 lapis langit, hatinya tetap tersentuh oleh kesedihan terhadap nasib manusia yang tidak bersiap menghadapi hari akhir. Malaikat Israfil seringkali menundukkan kepalanya lama setelah menatap arah jahanam, seakan-akan ia sedang merenungkan betapa besar kasih sayang Allah yang masih memberi waktu bagi manusia untuk bertaubat. Dari sini, penonton mulai melihat sisi emosional yang jarang terungkap dari malaikat Israfil, sebuah sisi yang memperlihatkan bahwa kekuatan luar biasa tidak menghilangkan kelembutan hati. Tanhisan malaikat Israfil menjadi bayangan awal tentang betapa dahsyatnya peristiwa yang akan terjadi ketika sangkakala akhirnya ditiup. Fase foreshadow ini menegaskan bahwa malaikat Israfil tidak hanya penjaga hari besar, tetapi juga saksi dari segala rahasia langit yang menggetarkan. Sejak hari ketika neraka jahanam ditampakkan kepada para malaikat, terjadi perubahan besar pada diri malaikat Israfil. Riwayat menyebutkan bahwa sejak saat itu, malaikat Israfil tidak pernah lagi tersenyum. Para malaikat lainnya menyadari perubahan itu dengan jelas. Sebelum melihat dahsyatnya jahanam, malaikat Israfil digambarkan sebagai malaikat yang tenang dan cerah. Namun, setelah menyaksikan betapa besar dan gelapnya siksaan itu, wajah malaikat Israfil berubah menjadi penuh keseriusan, seolah membawa beban yang tidak bisa dibagi kepada siapapun. Kehilangan senyum malaikat Israfil bukan sekadar perubahan perasaan, tetapi tanda betapa dalamnya pengaruh pengetahuan yang ia lihat. Malaikat Jibril, yang biasanya membawa ketenangan kepada para malaikat lain, memahami bahwa perubahan pada diri malaikat Israfil tidak dapat dihibur atau dikurangi. Ia mengetahui bahwa apa yang dilihat malaikat Israfil bukan sekadar gambaran abstrak, tetapi realitas yang sungguh ada. Malaikat Mikail juga menyadari bahwa malaikat Israfil bukan hanya melihat siksaan, tetapi juga memahami siapa saja makhluk yang kelak mengalaminya. Pengetahuan itu begitu berat hingga wajah malaikat Israfil tidak sanggup lagi memperlihatkan ekspresi ringan. Bahkan malaikat maut yang terbiasa menangani peristiwa paling menegangkan bagi manusia merasakan gentar ketika melihat malaikat Israfil
menatap dunia tanpa senyuman. Sejak saat itu, sikap malaikat Israfil berubah menjadi jauh lebih pendiam. Ia lebih sering menundukkan kepala, menjaga jarak dari keramaian langit, seakan-akan sedang memproses gambaran yang terus melekat dalam pandangannya. Para malaikat yang lebih rendah kedudukannya seringkali bertanya-tanya mengapa malaikat Israfil terlihat begitu serius. Tetapi mereka tidak berani mendekat terlalu dekat, sadar bahwa wajah muram malaikat Israfil bukan sekadar kesedihan biasa. Beberapa riwayat menggambarkan bahwa setiap kali malaikat Israfil mengingat apa yang ia lihat, tubuhnya bergetar halus, menandakan bahwa ia masih merasakan ketakutan dari kejadian itu. Kehilangan senyum malaikat Israfil juga mengandung pesan yang lebih luas bagi seluruh alam langit. Para malaikat lain menyadari bahwa bahkan makhluk yang paling taat sekalipun dapat merasakan ketakutan mendalam ketika menyaksikan keadilan Allah yang sebenarnya. Disinilah makna foreshadow muncul dengan jelas. Jika malaikat Israfil saja dapat kehilangan senyumnya setelah melihat neraka jahanam, bagaimana nasib makhluk yang hidup di dunia dengan segala kelalaian dan kesalahan? Pertanyaan itu menggantung di benak banyak malaikat, menambah suasana tegang di alam langit. Dengan memahami bahwa malaikat Israfil tidak pernah tersenyum lagi sejak melihat neraka jahanam, penonton akan menyadari bahwa tugas malaikat Israfil bukan hanya mengawasi sangkakala, tetapi juga menjadi saksi dari rahasia-rahasia besar yang kelak akan menentukan nasib setiap makhluk. Hilangnya senyuman itu menjadi isyarat bahwa perjalanan menuju hari besar semakin mendekati. Lapisan-lapisan yang tidak akan pernah sama lagi bagi alam semesta. Kekuatan yang dimiliki malaikat Israfil seringkali digambarkan melampaui batas pemahaman makhluk manapun. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa malaikat Israfil memiliki potensi untuk menopang 7 lapis langit sekaligus, seandainya Allah memerintahkan demikian. Gambaran ini bukan sekadar pernyataan yang memuji keagungan malaikat Israfil, tetapi menegaskan betapa besar daya yang dialirkan Allah kepadanya. Para malaikat lain memahami bahwa potensi yang dimiliki malaikat Israfil tidak muncul dari dirinya sendiri, melainkan sebagai bentuk kesiapan menghadapi tugas terbesar yang belum pernah terjadi, meniup sangkakala yang mengubah seluruh tatanan alam. Jika malaikat Jibril dikenal melalui cahaya wahyu dan malaikat Mikail dikenal melalui kekuatan pengatur alam bumi, maka malaikat Israfil dikenal sebagai malaikat yang tubuhnya diliputi kekuatan kosmik. Kekuatan ini terlihat dari setiap bagian tubuh malaikat Israfil, sayapnya, cahaya wajahnya, hingga getaran yang muncul ketika ia sekadar mengubah posisi. Para malaikat yang berada di dekatnya merasakan tekanan lembut tetapi berat, seolah berada di dekat energi raksasa yang sengaja diredam agar tidak melukai siapapun. Bahkan malaikat maut yang memiliki kekuatan untuk memisahkan ruh dari jasad tetap menaruh rasa hormat besar kepada malaikat Israfil. Potensi kekuatan malaikat Israfil bukan hanya mencakup fisik, tetapi juga kepekaan batin yang sangat tinggi. Ketika sebuah perintah turun dari Lauhul Mahfud, malaikat Israfil adalah makhluk pertama yang merasakan getaran perubahan itu sebelum para malaikat lain menangkap tanda-tandanya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa malaikat Israfil mampu merasakan pergeseran kecil di alam perintah, bahkan sebelum suara ketukan Lauhul Mahfudz benar-benar terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa malaikat Israfil tidak hanya dipersiapkan untuk tugas besar, tetapi juga memiliki tingkat kepekaan spiritual yang melampaui makhluk langit manapun. Selain itu, kemampuan malaikat Israfil untuk menerima, menahan, dan menyebarkan energi ilahi membuat dirinya seakan menjadi pilar antara alam tak terlihat dan seluruh ciptaan. Para malaikat yang lebih rendah, kedudukannya seringkali merasakan ketenangan dan ketegangan sekaligus ketika berada di dekat malaikat Israfil. Mereka tahu bahwa jika Allah mengizinkan malaikat Israfil membentangkan seluruh kekuatannya, tidak ada makhluk yang mampu berdiri tegak di hadapannya. Namun, malaikat Israfil tetap menjaga dirinya dalam keadaan tenang dan tidak pernah mengeluarkan kekuatan penuh kecuali ketika diperintahkan. Dengan memahami potensi kekuatan malaikat Israfil, penonton semakin menyadari bahwa tugasnya menjaga sangkakala bukan sekadar menunggu. Seluruh wujud malaikat Israfil
diciptakan sebagai makhluk yang siap menghadapi momen paling dahsyat dalam sejarah penciptaan. Episode ini menjadi fondasi penting untuk memasuki fase berikutnya, ketika kekuatan yang besar itu mulai memperlihatkan pengaruh nyata terhadap para malaikat dan alam semesta. Kekuatan yang tersimpan dalam diri malaikat Israfil bukan hanya berupa potensi besar, tetapi juga energi nyata yang dapat memengaruhi makhluk lain. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika malaikat Israfil mengeluarkan suara bentakan atau panggilan, para malaikat yang mendengarnya bisa langsung pingsan sebelum mereka memahami isi perintah itu. Energi dari suara malaikat Israfil begitu dahsyat, seakan membawa getaran yang melampaui batas seluruh langit. Bukan karena malaikat Israfil berniat menakuti, tetapi karena kekuatan suara itu merupakan bagian dari sifat yang Allah titipkan dalam dirinya sebagai penjaga sangkakala. Para malaikat yang berada dekat dengan malaikat Israfil seringkali merasakan tekanan lembut di udara setiap kali malaikat Israfil menggerakkan bibirnya. Malaikat Jibril, yang dikenal sebagai malaikat wahyu dengan kekuatan cahaya yang sangat besar, tetap menunjukkan rasa hormat ketika malaikat Israfil bersuara. Malaikat Mikail, yang mengatur aliran hujan dan rezeki, pernah menggambarkan bahwa suara malaikat Israfil seperti suara yang menembus 7 lapis langit tanpa kehilangan sedikit pun kekuatannya. Bahkan malaikat maut, yang tidak gentar terhadap jeritan makhluk di Sot-Sot terakhir, tetap menundukkan pandangan ketika mendengar panggilan malaikat Israfil. Hal yang membuat suara malaikat Israfil begitu menggetarkan adalah karena setiap kata yang keluar darinya membawa arus energi yang seakan terhubung langsung dengan alam perintah. Ketika malaikat Israfil memanggil malaikat lain untuk menerima tugas, suara itu bukan sekadar tanda, tetapi gelombang yang membawa makna, kekuatan, dan perintah sekaligus. Para malaikat memahami bahwa jika malaikat Israfil mengeraskan suaranya sedikit saja, struktur langit dapat terguncang. Karena itu, malaikat Israfil selalu menjaga tingkat suaranya, berbicara dengan penuh kontrol agar tidak menimbulkan ketakutan yang tidak diperlukan. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa suara malaikat Israfil mampu memengaruhi makhluk dari jenis lain, termasuk bangsa jin dan hewan. Ketika gelombang energi dari malaikat Israfil muncul, makhluk-makhluk itu merasakan kegelisahan tanpa mengetahui sumbernya. Alam bumi, angin, dan getaran tanah pun bisa merespons kekuatan tersebut. Hal ini memperjelas bahwa kekuatan malaikat Israfil bukan hanya berpengaruh pada makhluk yang cerdas, tetapi juga pada struktur fisik alam semesta itu sendiri. Energi kosmik yang terpancar dari malaikat Israfil juga menjadi tanda bahwa dirinya memang diciptakan dalam skala yang berbeda dari para malaikat lain. Sifat-sifat seperti ini hanya bertujuan untuk satu hal: mempersiapkan malaikat Israfil sebagai makhluk yang akan menjalankan perintah paling besar dalam sejarah alam raya. Dengan memahami bagaimana satu suara dari malaikat Israfil dapat memengaruhi seluruh makhluk, penonton mulai melihat betapa dekatnya alam dengan momen besar yang kelak ditandai oleh sangkakala pertama. Energi yang terpancar dari malaikat Israfil tidak hanya dirasakan oleh para malaikat di langit, tetapi juga oleh makhluk lain yang jauh berada di alam berbeda. Riwayat menyebutkan bahwa bangsa jin, hewan, bahkan angin yang bergerak di permukaan bumi dapat merasakan perubahan halus yang terjadi ketika malaikat Israfil menggerakkan energi dalam dirinya. Getaran itu bukan berupa suara, melainkan gelombang yang memengaruhi intuisi makhluk-makhluk tersebut. Jin yang biasanya hidup dalam kecepatan dan keacakan gerak, terkadang berhenti mendadak ketika gelombang dari malaikat Israfil tiba, seolah menyadari bahwa ada perintah besar yang sedang bersiap di langit. Para malaikat lain sering menjadi saksi bagaimana efek dari malaikat Israfil menjalar hingga ke dunia bawah. Malaikat Mikail pernah menggambarkan bahwa ketika energi malaikat Israfil meningkat, angin di bumi dapat berubah arah tanpa alasan yang bisa dipahami manusia. Hewan-hewan tertentu, terutama hewan malam yang peka terhadap perubahan energi, tiba-tiba menatap langit dengan gelisah. Perubahan itu bukan bagian dari siklus alam biasa, melainkan respon terhadap getaran kosmik yang mengalir dari malaikat Israfil yang tengah bersiap menghadapi perintah langit. Hal yang membuat getaran malaikat Israfil begitu memengaruhi banyak makhluk adalah karena dirinya berada dalam posisi sebagai penghubung antara alam, perintah, dan seluruh ciptaan. Energi yang dimilikinya bukan hanya tersimpan dalam tubuhnya, tetapi mengalir keluar secara alami sebagai bagian dari struktur penciptaannya. Ketika malaikat Israfil
sekadar menyesuaikan posisi menjaga sangkakala. Gelombang halus bisa menyentuh batas dunia jin yang paling jauh. Bangsa jin yang memiliki kemampuan untuk berpindah tempat dengan cepat sering merasakan ketidakstabilan sesaat, seolah ada kekuatan besar yang mendorong mereka untuk berhenti dan mendengarkan. Bagi hewan-hewan di bumi, perubahan energi dari malaikat Israfil sering muncul dalam bentuk kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Burung-burung yang biasanya terbang dengan tenang tiba-tiba berputar arah. Serangga malam bergerak lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya. Makhluk laut merasakan tekanan di air yang membuat mereka berenang ke arah tertentu tanpa alasan jelas. Semua itu adalah respon natural terhadap kekuatan malaikat Israfil yang memengaruhi lapisan-lapisan semesta tanpa terlihat oleh manusia. Perubahan alam yang dipicu oleh energi malaikat Israfil membuat para malaikat lain semakin memahami bahwa perintah besar semakin dekat. Apa yang terjadi di alam jin, hewan, dan bumi hanyalah pantulan kecil dari kekuatan yang kelak akan menggerakkan seluruh alam ketika sangkakala ditiup. Episode ini memperlihatkan bahwa keberadaan malaikat Israfil bukan hanya untuk langit, tetapi seluruh ciptaan, bahkan makhluk yang tidak melihatnya pun tetap merasakan getaran kehadirannya. Dengan memahami bagaimana energi malaikat Israfil memengaruhi dunia di bawah langit, penonton semakin melihat skala besar sosok ini. Episode berikutnya akan memasuki fase konflik, ketika perintah langit mulai turun dan ketegangan di alam semesta mencapai puncak. Dalam struktur langit, tidak ada makhluk yang bergerak tanpa perintah, dan tidak ada perintah yang turun tanpa melewati malaikat Israfil terlebih dahulu. Malaikat Israfil memiliki amanah besar untuk menerima instruksi langsung dari Lauhul Mahfuz, lembaran ketetapan ilahi yang tidak pernah berubah. Setiap kali sesuatu yang besar akan terjadi, Lauhul Mahfuz turun mendekati malaikat Israfil, memberi tanda bahwa perintah baru telah tiba. Dalam momen seperti itu, energi di sekitar malaikat Israfil berubah, membuat para malaikat lain bersiap meski mereka tidak tahu perintah apa yang akan disampaikan. Malaikat Israfil bukan hanya penerima perintah, tetapi juga menjadi makhluk yang memanggil malaikat lain untuk menjalankan tugas sesuai ketetapan Allah. Jika malaikat Jibril akan membawa wahyu, maka panggilannya berasal dari malaikat Israfil. Jika malaikat Mikail harus mengatur perubahan alam, maka panggilannya juga berasal dari malaikat Israfil. Bahkan malaikat maut menunggu sinyal yang datang terlebih dahulu dari malaikat Israfil sebelum menjalankan tugas besar di alam dunia. Hal ini membuat kedudukan malaikat Israfil berada pada titik pusat pergerakan seluruh malaikat dalam tugas-tugas besar. Ketika perintah langit datang, malaikat Israfil merasakan arus energi yang begitu kuat mengalir dari Lauhul Mahfuz menuju dirinya. Riwayat menyebutkan bahwa dalam momen seperti itu, ribuan malaikat di sekitar malaikat Israfil menundukkan kepala dan menahan napas, karena mereka mengetahui bahwa setiap perintah yang turun biasanya menyangkut peristiwa besar. Malaikat Israfil, dengan keteguhan yang tidak dimiliki makhluk lain, menerima arus itu tanpa berubah ekspresi. Kesanggupannya menahan energi ilahi adalah bukti bahwa dirinya memang diciptakan untuk tugas luar biasa ini. Setelah menerima perintah, malaikat Israfil mengeluarkan panggilan yang tidak dapat disalahartikan oleh makhluk manapun. Suara malaikat Israfil membawa makna, arah, serta kekuatan yang langsung memasuki hati para malaikat yang dituju. Mereka tidak membutuhkan penjelasan tambahan, sebab panggilan itu sudah mengandung seluruh detail yang diperlukan. Malaikat Jibril memahami kapan ia harus bergerak membawa wahyu. Malaikat Mikail langsung mengetahui perubahan alam apa yang harus ia jalankan. Dan malaikat maut tanpa ragu mengetahui kepada siapa ruh harus dicabut dalam waktu dekat. Pusat kendali ilahi ini membuat malaikat Israfil menjadi sosok yang berada di garis depan setiap pergerakan besar. Namun, peran ini juga menambah beban emosi yang tidak mudah ditanggung. Setiap kali malaikat Israfil memanggil malaikat maut, ia sadar bahwa sebuah kehidupan akan selesai. Setiap kali ia memanggil malaikat Jibril, ia tahu bahwa sebuah risalah penting akan turun. Begitu pula, ketika ia memanggil malaikat Mikail, ia mengerti bahwa perubahan alam akan terjadi sesuai ketetapan Allah. Dengan memahami tugas malaikat Israfil dalam menyampaikan perintah langit, penonton melihat bagaimana seluruh tatanan alam raya berputar melalui satu pusat kendali. Episode berikutnya akan membawa cerita ke momen ketika perintah besar banner-banner turun ke wajahnya. Ketika sebuah perintah besar akan turun,
alam langit selalu menunjukkan tanda-tanda yang tidak mungkin diabaikan. Para malaikat di berbagai lapisan langit merasakan perubahan atmosfer yang tiba-tiba menjadi lebih berat, seolah energi dari Lauhul Mahfudz mulai bergerak menuju satu titik, malaikat Israfil. Dalam riwayat disebutkan bahwa Lauhul Mahfudz turun mendekati malaikat Israfil dengan cara yang tidak pernah terlihat oleh makhluk lain. Ketika lembaran itu mendekat, cahaya yang terpancar darinya membuat seluruh barisan malaikat langsung bersujud, menyadari bahwa ketetapan besar sedang diturunkan. Salah satu momen yang paling digambarkan dalam riwayat adalah ketika Lauhul Mahfudz menyentuh kepala malaikat Israfil. Sentuhan itu bukan seperti sentuhan biasa, tetapi ketukan lembut yang membawa gelombang energi kuat masuk melalui seluruh wujud malaikat Israfil. Ketukan itu menjadi tanda bahwa amanah baru telah disampaikan, amanah yang seringkali melibatkan pergerakan besar di alam semesta. Pada saat itu cahaya yang meliputi malaikat Israfil berubah menjadi lebih pekat, seakan tubuhnya menyerap seluruh ketentuan yang tertulis di Lauhul Mahfudz. Para malaikat lain yang berada di sekitar malaikat Israfil tidak berani mengangkat kepala ketika momen itu terjadi. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat maut merasakan getaran yang sama, meski mereka tidak melihat isi perintah yang diemban oleh malaikat Israfil. Ketika energi itu memasuki malaikat Israfil, langit seringkali bergetar halus, menciptakan suasana tegang yang menembus seluruh lapisan ciptaan. Tidak ada makhluk yang tahu apakah perintah itu terkait turunnya wahyu, perubahan alam, pencabutan ruh suatu bangsa, atau tanda-tanda besar lainnya. Setelah menerima perintah, malaikat Israfil tidak langsung bergerak. Ia berdiri dalam kesunyian kosmik yang dalam, memproses isi ketetapan itu dengan keteguhan sempurna. Kemampuan malaikat Israfil untuk menahan energi dari Lauhul Mahfudz adalah salah satu ciri khas yang membedakan dirinya dari malaikat lain. Tanpa keteguhan itu, tidak ada makhluk yang mampu berdiri tegak, sementara gelombang perintah ilahi mengalir melalui setiap helai bulunya. Para malaikat yang melihat momen tersebut seringkali kagum sekaligus takut, karena mereka tahu bahwa perintah yang diterima malaikat Israfil pasti membawa dampak besar bagi seluruh alam. Setelah suasana kembali tenang, malaikat Israfil membuka mulutnya perlahan, mengeluarkan panggilan yang hanya dapat dipahami oleh makhluk yang dituju. Malaikat Jibril akan mengangkat wajahnya, malaikat Mikail bersiap mengatur perubahan alam, dan malaikat maut menegakkan dirinya menunggu instruksi tepat berikutnya. Dengan begitu seluruh alam semesta kembali berputar, mengikuti ketentuan baru yang turun melalui malaikat Israfil. Episode ini memperlihatkan bahwa perintah ilahi bukan hanya suara, tetapi energi besar yang menggetarkan langit. Pada episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana malaikat Israfil juga terlibat dalam proses penyampaian wahyu yang melewati Baitul Izzah. Di antara tugas-tugas besar yang diemban para malaikat, penyaluran wahyu merupakan salah satu amanah paling agung. Banyak orang mengenal malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa sebelum wahyu sampai kepadanya, ketentuan itu terlebih dahulu melewati malaikat Israfil. Dalam struktur langit, malaikat Israfil menerima perintah awal dari Lauhul Mahfudz, lalu menyampaikan sinyal khusus kepada malaikat Jibril untuk bersiap membawa risalah yang akan diturunkan kepada para nabi. Proses ini menunjukkan bahwa malaikat Israfil bukan sekadar penjaga hari kiamat, tetapi juga bagian penting dalam perjalanan wahyu yang membentuk sejarah manusia. Riwayat menyebutkan bahwa wahyu tidak langsung diberikan kepada malaikat Jibril, melainkan singgah terlebih dahulu di sebuah tempat bernama Baitul Izzah, rumah kemuliaan yang berada di langit dunia. Di sanalah wahyu ditempatkan sementara sebelum malaikat Jibril menerima perintah untuk membawa dan menyampaikannya kepada nabi yang dituju. Malaikat Israfil sebagai pusat penerima ketetapan dari Lauhul Mahfudz menjadi perantara awal yang memastikan proses penyaluran wahyu berjalan sesuai ketetapan tanpa ada makhluk yang mengetahui isi risalah sebelum waktunya. Hanya malaikat Israfil dan malaikat Jibril yang memahami mekanisme ini secara penuh. Peran malaikat Israfil dalam penyampaian wahyu bukan sekadar teknis, tetapi juga spiritual. Ketika wahyu turun dari Lauhul Mahfudz, malaikat Israfil menerima getarannya lebih dulu. Energi itu bukan hanya informasi, tetapi cahaya ilahi yang memberi tanda bahwa sebuah perintah besar sedang turun untuk membimbing umat manusia. Setelah menerima tanda tersebut, malaikat Israfil menyampaikan panggilan khusus kepada malaikat Jibril. Panggilan itu
bukan berupa suara keras, tetapi gelombang makna yang masuk langsung ke dalam kesadaran malaikat Jibril, membuatnya segera bersiap untuk melaksanakan tugas agung itu. Malaikat Jibril selalu menunjukkan rasa hormat kepada malaikat Israfil setiap kali menerima panggilan itu. Ia mengetahui bahwa panggilan dari malaikat Israfil tidak pernah terjadi tanpa alasan penting. Bahkan malaikat Mikail dan malaikat maut pun menundukkan kepala ketika wahyu turun ke Baitul Izzah, karena mereka memahami bahwa ketetapan baru sedang dikirimkan untuk umat manusia. Pada momen seperti ini, seluruh alam langit berada dalam suasana khusyuk, menyadari bahwa wahyu yang akan turun kelak menjadi jalan hidayah bagi manusia. Proses ini memperlihatkan bahwa keterlibatan malaikat Israfil dalam sejarah manusia lebih besar dari yang banyak dipahami. Ia bukan hanya malaikat yang menunggu perintah peniupan sangkakala, tetapi juga makhluk yang menjaga alur wahyu agar tetap berada dalam kendali ilahi. Dalam setiap turunnya risalah, ada jejak malaikat Israfil yang tidak terlihat, bekerja dalam keheningan kosmik untuk memastikan bahwa ketetapan Allah berjalan tanpa penyimpangan sekecil apapun. Dengan memahami peran malaikat Israfil dalam penyaluran wahyu, penonton akan melihat bahwa dirinya memiliki kedudukan yang jauh lebih luas daripada sekadar penjaga hari kiamat. Episode berikutnya akan mengungkap sisi lain yang lebih misterius dari wujud malaikat Israfil dan rahasia cahaya yang menyelimutinya. Wujud malaikat Israfil digambarkan berbeda dari para malaikat lain karena seluruh tubuhnya dipenuhi bulu dan cahaya yang memancar dari setiap sisinya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa bulu-bulu itu tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai saluran yang membawa energi ilahi dari Lauhul Mahfuz. Setiap helai bulu malaikat Israfil bergetar ketika perintah turun, seakan-akan tubuhnya menjadi alat penerjemah antara alam perintah dan seluruh makhluk. Bentuk tubuh malaikat Israfil yang tertutup cahaya juga membuat makhluk lain tidak mampu menatapnya secara langsung, kecuali malaikat yang diberi izin. Salah satu ciri unik dari malaikat Israfil adalah lisan yang tertutup oleh hijab cahaya. Hijab ini bukan sekadar penutup fisik, tetapi merupakan pembatas yang melindungi makhluk lain dari kekuatan suara malaikat Israfil. Dalam riwayat dijelaskan bahwa apabila malaikat Israfil membuka hijab tersebut dan berbicara dengan kekuatan penuh, seluruh makhluk di langit bisa pingsan atau hancur sebelum mereka memahami maknanya. Karena itu, hijab cahaya tersebut menjadi bagian penting dari dirinya, memastikan bahwa suara malaikat Israfil tidak keluar tanpa kendali maupun tanpa tujuan yang tepat. Keistimewaan lain yang dimiliki malaikat Israfil adalah kemampuannya membaca 1000 bahasa zikir secara serentak. Setiap bagian tubuhnya seakan ikut bertasbih, mencerminkan tingkat ketaatan yang tidak tertandingi oleh makhluk manapun. Ketika malaikat Israfil membaca zikir, bulu-bulunya bersinar lembut dan mengeluarkan cahaya yang memenuhi lapisan langit. Para malaikat yang berada di dekatnya merasakan kedamaian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan atas keagungan zikir yang keluar dari malaikat Israfil. Riwayat lain juga menjelaskan bahwa dari cahaya malaikat Israfil, sebagian malaikat diciptakan oleh Allah. Cahaya itu bukan berasal dari dirinya, tetapi merupakan pantulan dari ketetapan yang selalu datang dari Lauhul Mahfuz. Wujud malaikat Israfil menjadi sumber inspirasi bagi para malaikat lain, karena mereka melihat bagaimana makhluk yang diberi tugas besar tetap menjaga dirinya dalam keadaan tunduk, tidak pernah merasa tinggi meski memiliki kedudukan sangat dekat dengan perintah Allah. Setiap kali malaikat Israfil bergerak, pancaran cahaya itu mengingatkan seluruh makhluk bahwa ada tugas besar yang menunggu di ujung waktu. Kombinasi antara cahaya, hijab, bulu, dan ribuan bahasa zikir menjadikan malaikat Israfil sebagai makhluk yang tidak hanya kuat, tetapi juga penuh rahasia. Wujudnya yang tertutup cahaya menunjukkan batas pengetahuan makhluk terhadap alam gaib, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipahami manusia maupun malaikat tingkat rendah. Episode ini membawa penonton untuk melihat sisi terdalam dari malaikat Israfil, sisi yang tidak hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga kesucian yang melampaui batas pemikiran. Dengan memahami wujud malaikat Israfil, penonton semakin siap memasuki fase resolusi, ketika ketegangan alam langit mencapai puncaknya karena setiap gerakan malaikat Israfil disangka sebagai tanda hari besar. Setiap kali malaikat Israfil menggerakkan tubuhnya,
bahkan hanya sedikit, seluruh penduduk langit langsung merasakan perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Riwayat menyebutkan bahwa ketika malaikat Israfil turun atau menginjak suatu tempat di lapisan langit, getaran halus menjalar dari titik pijakan itu hingga mencapai batas langit yang paling jauh. Para malaikat yang berada di berbagai penjuru merasakan gelombang itu seakan menjadi sinyal bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Tidak ada makhluk yang berani mengabaikan getaran tersebut, karena mereka memahami bahwa peristiwa berkaitan dengan malaikat Israfil selalu membawa dampak besar. Malaikat Jibril adalah salah satu makhluk yang paling peka terhadap gerakan malaikat Israfil. Jika malaikat Israfil bergerak ke arah tertentu, malaikat Jibril sering berhenti sejenak, memperhatikan apakah gerakan itu merupakan tanda bahwa perintah baru telah turun. Malaikat Mikail dan malaikat maut pun merasakan hal serupa. Mereka mengetahui bahwa pijakan malaikat Israfil bukanlah gerakan biasa, melainkan bagian dari mekanisme kosmik yang telah ditetapkan Allah. Bahkan para malaikat tingkat rendah yang biasanya tidak memahami perubahan energi tetap merasakan dorongan halus untuk bersujud ketika getaran dari malaikat Israfil mencapai tempat mereka. Getaran yang dipicu oleh malaikat Israfil juga berpengaruh pada dunia jin dan dunia bumi. Meskipun manusia tidak mampu merasakan perubahan itu, makhluk-makhluk lain meresponsnya dengan sangat jelas. Bangsa jin yang hidup di alam tersembunyi berhenti dari aktivitas mereka ketika merasakan gelombang dari langit. Beberapa hewan di bumi pun menunjukkan perubahan perilaku, seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang menggetarkan ruang di sekitar mereka. Bahkan angin dapat berhenti sesaat sebelum kembali bergerak dalam alur baru, mengikuti pola energi yang mengalir dari gerakan malaikat Israfil. Para malaikat menganggap getaran itu sebagai pengingat bahwa akhir waktu dapat datang kapan saja. Setiap pijakan malaikat Israfil, meski tidak disertai perintah apapun, cukup untuk membuat seluruh langit berada dalam kewaspadaan. Tidak ada makhluk yang tahu kapan sangkakala akan ditiup, tetapi mereka semua menyadari bahwa setiap gerakan malaikat Israfil berpotensi menjadi momen yang menandai perubahan besar. Kehadiran malaikat Israfil dalam kondisi apapun selalu menghadirkan campuran antara harapan, ketakutan, dan ketundukan. Episode ini menunjukkan bahwa malaikat Israfil bukan hanya makhluk yang menjaga satu benda, tetapi pusat energi yang menghubungkan langit, bumi, dan seluruh makhluk yang berada di antaranya. Getaran dari pijakannya menjadi simbol bahwa kekuatan ilahi selalu bekerja, meskipun manusia tidak menyadarinya. Dengan memasuki episode berikutnya, penonton akan melihat bagaimana tanda besar semakin jelas ketika kedudukan malaikat Israfil membawa ketegangan seluruh langit ke puncaknya. Dalam salah satu riwayat yang sangat terkenal, disebutkan bahwa suatu ketika terdengar suara berat seperti benda raksasa jatuh dari langit. Suara itu menggema hingga membuat para malaikat yang berada di lapisan atas langsung menoleh dengan penuh kewaspadaan. Ketika peristiwa itu terjadi, malaikat Jibril segera turun dan menjumpai Nabi Muhammad untuk menjelaskan sumber suara tersebut. Menurut malaikat Jibril, suara itu berasal dari pijakan malaikat Israfil yang pada saat itu sedang mengambil posisi tertentu sesuai ketetapan Allah. Penjelasan itu membuat para makhluk langit menyadari bahwa bahkan satu langkah dari malaikat Israfil pun bisa menggetarkan seluruh alam. Para malaikat yang mendengar suara tersebut merasa sikenakan waktu berhenti sesaat. Malaikat Mikail, yang biasanya selalu stabil dalam menghadapi perubahan alam, merasakan getaran yang membuat dirinya menundukkan kepala. Bahkan malaikat maut, yang kekuatannya melibatkan perpindahan ruh dari kehidupan ke kematian, merasakan tekanan di sekelilingnya ketika energi dari pijakan malaikat Israfil mengalir melalui lapisan langit. Ini bukan sekadar suara atau benturan biasa, tetapi tanda bahwa suatu ketetapan besar mungkin sedang bergerak mendekati alam perintah. Yang membuat momen itu semakin menegangkan adalah perasaan seluruh malaikat bahwa setiap langkah malaikat Israfil bisa saja menjadi awal dari perintah peniupan sangkakala. Tidak ada makhluk yang mengetahui kapan waktu itu akan tiba, dan ketidakpastian inilah yang membuat para malaikat hidup dalam kesadaran yang sangat tinggi. Setiap kali malaikat Israfil bergerak, mereka bertanya-tanya apakah itu tanda dari Allah atau hanya bagian dari tugas malaikat Israfil yang belum mereka ketahui. Suasana langit menjadi sangat hening, seakan seluruh makhluk menahan napas,
menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa malaikat Israfil tidak bergerak tanpa alasan. Ketika pijakan itu terjadi, malaikat Israfil sedang mengambil posisi dalam kesiapan tinggi, sebagaimana ia diperintahkan untuk selalu berada dekat dengan sangkakala. Posisi tersebut bukan hanya simbol kesiapannya, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa perintah Allah dapat dijalankan dalam sekejap. Dengan tubuh sebesar itu dan tugas yang begitu agung, setiap langkah malaikat Israfil memiliki makna besar yang dapat memengaruhi seluruh ciptaan. Peristiwa suara berat itu menjadi salah satu tanda paling jelas bagi para makhluk langit bahwa waktu dunia berada dalam kendali yang sangat halus dan penuh hikmah. Mereka menyadari bahwa setiap gerakan dari malaikat Israfil tidak boleh dianggap remeh, karena makhluk yang diberi amanah untuk meniup sangkakala tidak mungkin bergerak tanpa sebab. Penonton kini melihat bagaimana ketegangan kosmik semakin meningkat, menandai bahwa seluruh alam berada di ambang sebuah peristiwa besar. Dengan memahami cerita ini, penonton semakin siap memasuki episode berikutnya, ketika ketegangan mengenai waktu tiupan sangkakala mencapai puncak di alam langit. Ketegangan di alam langit mencapai puncaknya ketika para malaikat menyadari bahwa setiap gerakan malaikat Israfil dapat menjadi tanda dimulainya peristiwa besar. Tidak ada makhluk yang mengetahui kapan sangkakala akan ditiup, termasuk malaikat Israfil sendiri. Namun, para malaikat melihat bahwa sejak penciptaannya, malaikat Israfil selalu berada dalam posisi bersiap, seakan menunggu satu detik yang akan mengubah seluruh struktur alam semesta. Setiap kali malaikat Israfil menundukkan kepala atau menyesuaikan posisi sangkakala, para malaikat langsung berhenti bergerak, menahan napas, dan menunggu apakah perintah telah tiba. Malaikat Jibril adalah makhluk yang paling peka terhadap perubahan kecil pada malaikat Israfil. Jika malaikat Israfil mengubah posisi jari-jarinya pada sangkakala, malaikat Jibril sering memandang ke arah Lauhul Mahfudz, berharap tidak ada perintah baru yang sedang turun. Malaikat Mikail pun merasakan hal yang sama. Energi yang bergerak dalam tubuh malaikat Israfil cukup membuatnya menyiapkan perubahan besar di alam bumi. Bahkan malaikat maut terkadang berhenti dari tugasnya sejenak ketika merasakan getaran dari malaikat Israfil, karena ia tahu bahwa tiupan pertama akan mengubah seluruh perjalanan kehidupan dan kematian. Bagi para malaikat tingkat rendah, ketegangan itu terasa seperti bayangan panjang yang terus mengikuti mereka. Mereka tidak sepenuhnya memahami mekanisme kosmik yang menghubungkan malaikat Israfil dengan Lauhul Mahfudz, tetapi mereka mengetahui bahwa jika sangkakala ditiup, tugas mereka di alam langit akan berubah selamanya. Beberapa dari mereka bahkan pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang tanda tiupan itu. Namun jawaban malaikat Jibril selalu sama, hanya Allah yang mengetahui kapan waktunya tiba. Jawaban itu membuat seluruh makhluk kembali dalam ketundukan, menyadari bahwa ketetapan akhir bukan sesuatu yang harus dipertanyakan. Sementara itu, malaikat Israfil tetap berdiri dalam keteguhan sempurna. Ia tidak menunjukkan tanda gelisah meski seluruh langit berada dalam suasana tegang. Matanya tetap terarah pada sangkakala dan cahaya yang memancar dari tubuhnya tetap stabil. Malaikat Israfil memahami bahwa dirinya hanyalah hamba yang menunggu perintah. Ia tidak mengetahui kapan waktu itu tiba dan tidak ingin mengetahuinya. Baginya, tugas utama adalah menjaga sangkakala tetap berada di tempat yang diperintahkan tanpa terlambat walau sedetik. Ketegangan yang menyelimuti alam langit menjadi gambaran betapa besar peristiwa yang menunggu di ujung waktu. Para malaikat tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah sangkakala ditiup, tetapi mereka tahu bahwa hidup, mati, dan seluruh struktur alam semesta akan berubah dalam satu tiupan. Episode ini memperlihatkan puncak kecemasan kosmik yang menggambarkan betapa dekatnya alam berada pada batas antara kehidupan dunia dan peristiwa akhir. Dengan ketegangan ini, penonton memasuki episode terakhir ketika peran malaikat Israfil dilihat bukan hanya sebagai ancaman hari besar, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan dan wujud ketundukan tertinggi kepada Allah. Di puncak ketegangan yang menyelimuti seluruh langit, para malaikat menyadari satu hal penting. Malaikat Israfil bukan sekadar penjaga sangkakala, tetapi makhluk yang kehadirannya menjaga keseimbangan seluruh alam semesta. Walaupun para malaikat selalu mengira bahwa setiap gerakan malaikat Israfil adalah tanda dimulainya hari besar, mereka akhirnya memahami bahwa tidak semua gerakan itu
adalah isyarat kiamat. Sebaliknya, gerakan itu merupakan bagian dari amanah malaikat Israfil untuk memastikan bahwa sangkakala selalu berada dalam posisi yang tepat siap, digunakan kapan saja sesuai perintah Allah. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat maut adalah makhluk-makhluk yang paling memahami kedalaman tanggung jawab tersebut. Mereka pernah melihat bagaimana malaikat Israfil berdiri berabad-abad lamanya tanpa menurunkan sangkakala dari bibirnya, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah meminta keringanan. Keteguhan malaikat Israfil menjadi teladan bagi seluruh malaikat lainnya, mengingatkan bahwa tugas, betapapun beratnya, adalah amanah yang harus dijalankan dengan sempurna. Dari sikap malaikat Israfil itulah mereka belajar bahwa ketaatan tidak dilihat dari besarnya kekuatan, tetapi dari keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah. Di balik cahaya yang menyelimuti tubuhnya, malaikat Israfil menyimpan sisi yang lembut dan penuh belas kasih. Tangisannya ketika melihat neraka jahanam bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk kepedulian terhadap nasib manusia yang belum tahu akhir perjalanan mereka. Ketika para malaikat lain melihat malaikat Israfil menangis atau menundukkan kepala, mereka merasakan ketegangan yang berubah menjadi rasa iba dan kesadaran. Mereka memahami bahwa bahkan makhluk seagung malaikat Israfil pun dapat merasakan getaran kehancuran yang menunggu di ujung waktu, tetapi tetap memilih untuk tunduk dan taat. Keberadaan malaikat Israfil juga memberi pelajaran bahwa makhluk yang paling berkuasa pun tidak memiliki kendali atas waktu. Meskipun malaikat Israfil memegang sangkakala, ia tidak tahu kapan perintah meniupnya akan turun. Penentu waktu hanyalah Allah, dan malaikat Israfil hanyalah hamba yang siap menjalankan titah itu tanpa ragu. Ketundukan ini menjadi inti dari episode penutup, bahwa tidak ada makhluk, sekalipun sebesar malaikat Israfil, yang memiliki kehendak di luar perintah Tuhannya. Pada akhirnya, peran malaikat Israfil tidak hanya membangkitkan rasa takut terhadap hari kiamat, tetapi juga menghadirkan kesadaran mendalam tentang keteraturan, hikmah, dan kasih sayang Allah atas seluruh makhluknya. Sangkakala yang dijaga oleh malaikat Israfil bukan semata-mata alat pemusnah, tetapi juga simbol dari keadilan dan permulaan baru yang ditentukan oleh Allah. Ketika para malaikat menyadari hal ini, mereka memandang malaikat Israfil bukan dengan ketakutan semata, tetapi dengan rasa hormat yang lahir dari pemahaman bahwa dirinya adalah penjaga gerbang perubahan terbesar. Episode penutup ini menegaskan bahwa kisah tentang malaikat Israfil bukan hanya tentang akhir dunia, tetapi juga tentang kesucian amanah, keteguhan dalam ketaatan, dan rahasia besar yang hanya Allah mengetahui waktunya. Dengan ini, perjalanan panjang memahami malaikat Israfil berakhir, meninggalkan hikmah bahwa seluruh alam berjalan dalam kehendak dan cintanya.